Menikah itu bukan tujuan hidup ya. Mencari relationship pun juga bukan tujuan hidup. I need you because I love you, sama I love you because I need you. Jangan hanya melihat dari physical atau di luarnya aja gitu. 5 tahun akan hilang. Dari yang kurus bisa gendut, dari gendut bisa kurus. The Z-Spot. Hai, welcome to the Z-Spot. Ya. Hari ini kita mau membahas mengenai cinta. Gimana sih Kebetulan ada nyariin cinta? peri cinta di Oh, sini. Asik. Kebetulan ada peri cinta. Mana debu-debunya, di debu-debu sini. intannya mana? Jadi peri cinta. You singin gue lah, it's okay, nggak apa-apa. Kenapa sih cinta itu suka ngumpet sih peri cinta sampai orang mesti cari-cari? Makanya carinya gue dong. Carinya perinya, jangan cintanya. Jangan cintanya. Biar bisa nemuin. Cari dulu perinya, cintanya belakangan. Nanti nemu. Tapi ya peri cinta ya. Why? Lebih banyak perempuan yang lebih concern. Is that true that Yeah. woman is more concerned about finding love instead of men? No, sama. Sama kan? Sama. Cuma mungkin banyak laki nggak mau ngakuin aja. Perbedaannya Kurang adalah cool, kalau- kurang macho Iya, gitu. perbedaan adalah kalau laki-laki itu kan mereka, perbedaannya nih perempuan kan kayak kita nih, kita ngobrol gitu. Iya nih gue mau nyari yang bla 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 bla. Gue masih single nih, ini indong nah gitu. Kalau cowok diam-diam tapi nge-google. Iya kan? Kayak misalnya kalau kita perempuan ngobrolin tentang seks, gila laki gue bla 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 Iya nih misalnya begini gitu ya. nih, gue suka Seks gini begini gitu. nih. Kalau laki diam-diam Google how to make women come misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya lebih ke kalau misalnya ditanya demandnya gimana, sebenarnya benar nggak perempuan itu jauh lebih banyak lebih berpikir tentang final love itu karena body clock sebenarnya yang dimana Oh ya, untuk itu nggak bisa masalah diapa-apain reproduksi, sih, iya iya. kan? Yang dimana kita kan punya time frame kan, Ya, time ya, frame I agree. untuk kalau yang memang mereka mau punya anak. Kalau memang mereka nggak mau punya anak ya bebas aja gitu. Karena ada umur yang masih bisa di umur-umur masih berproduksi gitu ya istilahnya biological gitu. clock Biological itu sih clock. susah-susah gampang ya gitu. Ya. Maksudnya bukan berarti kita nggak care gitu ya. Tapi kita tahu as a woman we have a biological clock. Jadi ideal biological clock itu adalah sebaiknya mau punya anak pertama itu di bawah usia 35 tahun gitu ya. Ada sih mungkin kayak Naomi Campbell bisa hamil umur 50 tahun. Iya bisa, tapi a lot of complication. Jadi secara kesehatan, kemampuan untuk mempertahankan kehamilan and so on and so forth gitu ya. Itu lebih aman kalau di bawah usia 35 tahun. Of course kita ngerti itu kalau kalian mau punya anak. Atau kadang-kadang ada juga yang gini kali Zee. Gue sih belum tahu ya pengen punya anak apa enggak, tapi gue pengen punya opportunity bahwa I still have the choice. Iya banyak kok klien Iya gue juga bilang kayak gitu. kan, Atau mereka gitu. banyak sekarang nih anak muda mereka freeze their age. Itu banyak banget age-nya pada di freeze dan belum tahu nih nanti ternyata gue mau umur berapa gue mau punya anak gitu. Oh, that's true. Ada banyak Di Indonesia banget. udah bisa juga melakukan itu gitu ya. First jadi telurnya itu, folikelnya itu biasanya di freeze ya, disimpan itu lumayan mahal. Tapi kalau misalnya itu buat kalian worth it ya nggak apa-apa. Itu kan seperti mungkin membeli banyak waktu sekarang. lah ya gitu. Cuma sekali lagi ya ada banyak lah consideration gitu untuk hamil di umur ini segala macam. But ya kalau misalnya the essence of time-nya itu ya oke lah gitu ya. Kita masih di usia-usia yang seperti itu. Kira-kira kenapa sih apakah culture ekspektasi atau apa sih in your expert opinion gitu kalau orang tuh ngerasa susah loh nyari the one, Ya. ya kan? Karena memang the one itu tuh nggak ada. The ones banyak. Karena there's no such a thing as the one. The one. Setuju. Bayangin kayak Cuma ada satu orang untuk jodohnya satu Iya. orang. Gila berat banget hidup ini man. Ada 8 billion people in Iya, this world. ada banyak orang di dunia ini gitu ya, dan hanya satu gitu yang cocok buat lo, itu enggak ya. Cuma ada satu soulmate. Iya, I don't tapi believe the that. right one for you, ya itu kan sebenarnya yang mereka memang compatible, terus Ya. udah gitu mereka in a healthy relationship, terus udah gitu intimate relationship, but again healthy relationship itu it's built, bukan yang memang tiba-tiba celuk jadi healthy relationship gitu loh. Tapi kan sebelum kita masuk healthy relationship, sebenarnya
orang juga pada bingung sebenarnya mencari pasangan tuh kayak gimana sih? Kayak Iya. lu tadi bilang itu culture atau gimana gitu. Sebenarnya itu juga karena pressure dari family, pressure dari society juga. Budaya patriarki. Terus pressure dari teman-teman gitu melihat, atau pressure dari diri sendiri, teman-teman yang melihat kalau aduh temen gue udah pada nikah, aduh ponakan gue udah nikah, ponakan gue udah masih nikah, gimana gue gitu kan. temen gue udah pada punya anak misalnya gitu kan. Nah sementara if you want to get married, that because you want to get married, because of you're ready, bukan karena society, bukan karena memang udah dari umur. family, apalagi sekarang ya, bukan karena masalah umur gitu. Dan berapa banyak kejadian di mana akhirnya mereka menikah, permasalahannya bukan karena mereka cinta dengan cowoknya gitu ya, tapi karena gue mau punya anak, gue udah mau umur sekian, gue pengen punya anak gitu. Tapi dilihat nggak, it's okay mau punya anak, tapi dilihat nggak pasangannya ini sesuai nggak dengan sebenarnya yang lo cari, yang cocok dengan your needs sebenarnya, gitu loh. Jadi bukan karena memang menikah karena atau mencari pasangan karena memang udah ikut-ikutan gitu ya, gue udah sendiri. Karena kan being in relationship and then married it's a choice. Kalau memang mau menikah silakan, bukan tujuan hidup. Menikah itu bukan tujuan hidup ya. Mencari relationship pun juga bukan tujuan hidup. Mau punya anak pun juga bukan tujuan hidup juga, gitu loh. Itu kan proses yang memang harus dijalanin. Kita semua punya pilihan. Gitu loh. Jadi kalau memang berpikir untuk mau punya anak dan ternyata ketemu orangnya, coba dicek-cek dulu, dicari tahu dulu sebenarnya dari gimana. Karena kalau lo bikin tujuan hidup, atau enggak, lo gitu. jadi ke pressure sendiri akhirnya, iya kan? Kan the purpose in soalnya life hidup itu ada perlombaan gitu. banget kan hidup. Iya, bukan your purpose in life kan bukan buat menikah juga anyway ya. Mungkin ada kali ya ada orang-orang yang begitu. Silakan. Ya silakan boleh gitu, nggak apa-apa juga. Again, pilihan kan tapi sebenarnya. It's interesting when you say about needs tadi. Gimana kita tahu bahwa ini kita butuh atau ini emang kita yang kita mau gitu. How to tell the difference between needs and love. Karena pernah dengar nggak istilah yang gini sih, I need you because I love you, sama I love you because I need you. I love you because I need you, sama I need you because I love you. Yeah. Yang penting I need you because I love you sih. Tapi like how to tell the difference between needs and wants. Ini kalau kita mau nyari pasangan dulu ya. Kadang-kadang orang cuma mau tahu perbedaannya adalah wants and needs. Needs itu adalah sesuatu yang very essential untuk our well-being juga. Yang ada komunikasinya memang lancar juga. Personality wise-nya seperti apa, values-nya itu juga termasuk adalah it's a needs gitu ya. Your communication-nya maunya gimana, mau disayangnya seperti gimana. Semuanya tuh itu lebih ke needs sebenarnya. Itu yang lebih essentials. Tapi kalau udah relatednya ke maunya tingginya 175. Soalnya itu tipe gue. Ada komanya. 175,5. Terus udah gitu pendidikannya harus dari luar. Terus udah gitu harus lulusan mana. Ini nyari kerja apa nyari cinta ya? Terus udah gitu kerjaannya paling gak harus entrepreneur lah misalnya gitu. Harus bisnis gitu. Harus punya waktu buat gue. Harus bisa begini. Wah gila pegel banget ya. Atau kalau yang suka traveling, atau yang bisa sama yang bisa hiking segala macam. Jadi wants itu lebih ke desire yang sebenarnya is not must to have but nice to have aja gitu. Bukan yang memang gue harus punya ini gitu loh. It's nice to have tapi nggak yang memang necessarily gitu. Jadi harus dibedain. Essential banget gitu. Ya, harus dibedakan. Dan kalau misalnya tadi kayak lu bilang gitu, orang juga suka bingung antara I want you versus I need you. Nah, when it comes to relationship, orang itu terlalu banyak takut dengan needy, takut dibilang needy. Padahal sebenarnya in relationship it's okay to be needy if it's reciprocal dan itu juga mutual. Karena namanya di arah in relationship. Mencintai seseorang kita nggak ngebutuhin dia kan? Iya nggak. Namanya in relationship pun juga ya udah pasti akan ada needs yang memang harus ada di fulfill. It's a human needs gitu and it's Jangan okay. tiba-tiba gini, lu needy banget sih. Nah. Biasanya orang akan bilang kalau misalnya aduh lo needy banget gitu atau lo clingy banget. Itu biasanya orang-orang yang sebenarnya tidak bisa fulfill your needs. Akhirnya dibilangnya dan tidak reciprocal. Akhirnya dibilangnya adalah lo tuh terlalu needy. Setuju. Tapi dan gak mutual ya. Tapi kalau misalnya ternyata
aku maunya kamu telepon aku setiap hari, dan pasangannya pun juga don't mind untuk ditelepon setiap hari. Ya sudahlah. Itu is not a needy. It's Iya. mutual juga gitu, dan reciprocal kan sebenarnya. Ada reciprocate-nya juga gitu. Mungkin gini gak sih Zee, Jadi- kayak yang lo bilang tadi need sama wants itu kayak misalnya I want someone yang buff apa segala macam ya kan. Jadi Iya, tuh kayak, lebih ke physical, tipe lebih ke physical gue kayak begini. Karena gini, kalau misalnya gue inget kita pernah ngerumpiin soal ini nih yang kita bilang gini, ini orang-orang pada sibuk, aduh dia bukan tipe gue, dia bukan tipe gue. Gimana kalau lu kencan aja dulu gitu ya, either dia tipe lu apa bukan. Kan yang lu perlu cari tahu adalah dia itu value-nya gimana. Mm-mm. Kan gue selalu ingat ya obrolan lu tuh selalu kayak bilang value lu apa sih Zee gitu. Lu kan selalu nanya juga gitu ke gue kan, what's your value gitu ya, why it's important to understand your value, because itu akan lebih menentukan in long term relationship instead of cuma kayak oh gue suka yang buff, gue suka yang fisiknya begini, gue suka yang matanya begini, entrepreneur or and so on and so forth gitu. Oke lah, sekarang kita dapat nih fisiknya begini, tapi value-nya misalnya orangnya rese, apalagi narcissistic, gitu kan ya kayak. Yeah. Seriously, are you sure you're gonna be happy? You're with the one ini udah sama orang yang benar-benar tipe lo, tapi ternyata dia itu punya gangguan kepribadian, ya kan? Value-nya di depan semua orang tuh kayaknya oh yang paling sempurna, paling baik, pasangan begini-begini. Tapi make you feel intimidated and you are so not happy with this person. Tapi dia tipe lo. Iya, makanya jadi orang tuh terlalu fokus dengan di luar, lupa dengan diri sendiri. Terlalu fokus dengan mencari yang maunya seperti apa, lupa dengan sebenarnya kenal nggak sama diri sendiri. Makanya gue selalu bilang nih ya, before you find love, go find yourself first, which is know your values. Iya. Know yourself dulu gitu. Sebelum mencari pasangan nih, ada self discovery dulu gitu. Gimana kita bisa untuk invest to someone else if you don't invest to yourself. If you don't take time to know yourself dulu gitu. Jadi kalau misalnya ternyata know yourself dulu in terms of what do you like about yourself, ya, how much do you love yourself yes. juga gitu. True, Terus udah gitu juga your values-nya apa. Tahu juga your deal breaker-nya tuh apa, your needs itu sebenarnya itu apa, yes, juga. your boundary gitu. Tuh, jadi kalau misalnya kitanya nggak tahu tentang diri kita, dan gimana kita mau bisa kenal sama orang juga gitu? How can you invest to someone else This is if you don't interesting. know about yourself? Gue pernah ngomong kayak begini gitu ya. Kalau nggak salah ini ke temen gue gitu ya. Terus dia bilang gini, lu tuh ngomong gitu ya Zoe, seolah-olah semua orang tuh pasti udah kelar sama dirinya. Kan mau itu apa sih, kalau kan istilah gue tuh kayak gini, kayak mau lu pasti punya baggage, kayak come on gitu lah. Semudah-mudahnya lu pasti ada baggage lah gitu ya. Entah mau nama baggage-nya mau Louis Vuitton, Prada, Hermes gitu kan, Kate Spade, it's baggage is baggage gitu kan ya. The thing is, lo bisa loh masih menjadi work in progress. Tapi yang Zola bilang tadi tuh gue setuju, karena temen gue protesnya begini, kita mana pernah bener-bener 100% kelar sama diri kita. Oke, gue ngerti. Ya kan, kita pernah punya kesalahan, kita punya mungkin trauma masa lalu, kita punya pasangan-pasangan yang dulu kita pernah survive gitu ya, dari relationship yang toxic. Dan trauma itu kan pasti akan kebawa. Atau gak usah lah kita ngomongin trauma, kita kayak misalnya pernah patah hati, pernah apa gitu kan, pasti kita gak pernah benar-benar kelar sama diri kita. Tunggu, bedain kelar sama diri kita sama lo gak pernah mau tahu gitu. Be honest to yourself, kayak yang Zola bilang tadi tuh kayak value gitu. Itu penting banget untuk kita ketahui. Jadi bukan berarti kita mesti jadi orang yang sempurna pada saat yang sangat tepat dan baru lu bisa berelasi sama orang lain. Nggak begitu juga. Lu mesti secara sadar mengetahui apa sih masalah gue di relationship sebelumnya. Ya nggak sih? Kalau lu nggak pernah berani evaluasi what's wrong with your past relationship, lu nggak belajar apa-apa tentang diri lu. Dan it's on you. Dan setiap relationship itu pasti ada lesson learned gitu. There's no such a thing as a fully heal. There's no such a thing as a fully love yourself. Karena semuanya itu is a ongoing process. Yang selagi lo masih hidup, itu akan masih terus ada gitu loh. Jadi nggak usah bukan berarti looking for perfection juga. And you don't have to fully love yourself juga gitu ya, in order to find love. Selagi kamunya kenal, makanya selagi kamunya kenal dengan diri sendiri, you know your values, terus dia gitu tahu karakter dan personality sebenarnya yang disuka, what you bring to the table gitu ya. Terus udah gitu tahu juga sebenarnya tipe atau misalnya cowok yang dicari in terms of
to fulfill your needs gitu ya. Contohnya misalnya gue orangnya again is a values. Gue misalnya tipe yang I value work hard, I value kindness gitu, I value integrity. Ketika tahu dengan diri kita, akhirnya kita bisa tahu sebenarnya tipe yang cocok with your personality itu seperti apa gitu loh. Jadi lebih ke matchnya itu lebih sebenarnya personality but the way I match people pun juga sama. Personality to personality and values to values juga gitu. Jadi jangan hanya melihat dari physical atau di luarnya aja gitu. 5 tahun akan hilang. Dari yang kurus bisa gendut, dari gendut bisa kurus. Sekarang operasi plastik, lu pergi ke Korea pulang-pulang gue gak kenalin lu karena lu udah ganti muka. Udah kece gitu kan biasanya. Udah ganti muka gitu. Jadi segala sesuatu itu akan blur dan akan bisa tiba-tiba yang hilang. What stays actually ya again is a value. Karena kan value itu pondasi, pedoman gitu. Buat kita hidup juga gitu loh. Jadi harus lihat dari sisi itunya juga. Terus kalau misalnya kita dating nih, kan banyak nih kayak misalnya yang lo bilang, oke, dating tapi gue nggak mau karena dia bukan tipe gue gitu. Oke, ya udah kalau itu bukan tipe lo, it's fine, nggak apa-apa. But at least try to get to know someone dulu. Go on the first date, kenal dulu. As long as you have a good time, nggak ada salahnya loh. Nggak ada salahnya. Go on the first date as long as you had a good time gitu ya. Terus udah gitu consider untuk second date. Karena sebenarnya the purpose untuk first date itu adalah gimana caranya biar kita bisa lanjut ke second date. Bukan dengan gue gak bisa nih sama nih orang ini kawin, gue gak bisa nih pacaran sama nih orang. Lu baru kenal dia 1 jam 2 jam men. Gak mungkin lo bisa kenal dia orangnya seperti apa. Gitu loh. Interview kerja aja pakai psikotes men. It takes time. It takes time to get to know someone gitu. Lu setuju gak kalau gue bilang misalnya gini ya, yang paling oke untuk mengetahui diri kita itu adalah banyak-banyak kencan, banyak-banyak kencan. Tergantung, nggak juga. Gitu ya. Kalau lo banyak kencan tapi lo nggak tahu yang lo mau. Jadi pas lagi kencan, lo juga harus belajar. Oh, I like about this person karena gini-gini. Yang gue suka diri gue waktu ngomong sama orang yang kayak gini tuh kayak gini-gini itu kan. Informasi itu yang harus kita cari pas saat kencan ya. Lebih cari tahu sebenarnya. Again, ke kitanya dulu. Jadi kalau misalnya dating, jangan pernah fokus ke aduh nih orang suka sama gue apa enggak ya. Aduh nih orang bakal gue suka enggak ya sama dia. Dia gimana suka enggak ya sama gue gitu. Apa yang gue suka dari ini orang? Nah, sebenarnya kan harusnya dilihat adalah gue nyaman gak ya sama ini orang? Gue enak gak? Ini orang enak? Gue enak gak ya? Gue bisa ngobrol gak ya sama dia? Yang gitu Zola loh. bilang ini self love, bukan artinya egois. Karena orang suka bilang kita boleh lo egois sekali-sekali. Enggak, gue gak setuju sama egois. Mendingan self love. Iya kan, self love itu like gue nyaman gak ya sama dia ya? Asik gak sih? How do I feel about this person? How do I feel about this date? Gitu kan ya? Jadi lebih ke sebenarnya lebih ke kitanya dulu yang ditentuin, bukan masalah nih orang suka sama gue apa enggak ya atau gimana. Lah, lu nya gimana? Lu nyaman gak sama nih orang ngobrol gitu. But what you think also about ini women who make the first move? Karena kan kita sekarang tuh kayak suka bilang gini kayak perempuan jangan terlalu agresif lah. Gue tahu sih ini sudah zaman kemajuan gini-gini. Atau misalnya kalau gue ya sebagai feminis kan kita suka dihina-hina tuh, SJW banget sih lo, apa-apa mesti make a move gini segala macam. Like, what do you think? Buat gue sih sebenarnya kan gini ya, kalau gue tuh setuju ketemu di tengah in terms of kalau dia bilang duluan ya oke, tapi kalau misalnya gue nggak suka sama orang aja gue kasih tahu. Masa gue suka sama orang gue nggak kasih tahu? Dan jadi buat gue sih, gue lebih suka memberikan pilihan ini. Oke. Dan gue waktu gue melakukan ini, gue ya pernah ada cowok tuh kayak gue suka banget gitu. Dia adalah teman lama stok baru sih gitu kayak. Kok dia sekarang lebih lucu ya? Kayaknya asik obrolan kita tuh selalu nyambung. Terus gue udah gemes nih, kok dia nggak ngomong apa-apa juga soal ini. I think we have this connection. Terus gue curhat lah sama beberapa orang yang bukan teman dekat gue dulu gitu kan. Gue pengen tahu. Dan mereka bilang gini, jangan Zoya, lu jangan bilang gila harga diri lu mau taruh di mana. Gue bilang gue gak akan mati sih juga kalau ditolak juga ya. Maksud gue. Tapi gue lebih penasaran lagi kalau gue gak tahu how he actually feels about me. Gak betah gue. Terus gue bilang sama dia, I really like you a lot gitu. If you really like me, please let me know gitu. Kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa kasih tau gue. Tapi seenggaknya gue nggak kayak penasaran banget karena gue udah mulai kepo pengen tahu. Dia ngapain aja sih? Sosial medianya dia lagi posting apa sih? Males kan? Kalau gue udah tau kayak gitu, gue tau gue udah mulai kepo nih, gue udah naksir nih sama nih orang nih. Gue bilang aja deh, itu banyak banget yang against gue. What do you think about that? No, it's okay. Maksudnya kalau misalnya memang as a perempuan harus make a move, it's fine kok. Gue juga sama pasangan gue yang make a move duluan kok.
It's okay. Ooh. Biasanya gini, orang yang mereka biasanya make a move duluan itu because they comfortable with themselves. Ya. Thank you. It's not only about the confidence, tapi memang merekanya tuh lebih comfortable about themselves in terms of anything gitu. Jadi gue gak tahu. bedain antara kasih hint dengan agresif. Iya. Agresif itu you will do everything to get their Maksa. attention gitu ya. Jadinya nge-pushy. Tapi kalau misalnya kasih hint, itu berarti akan ada two ways communication juga. Dan harus aware juga gitu loh. Nah, balik lagi nih, self awareness itu penting banget. Makanya kayak tadi yang gue bilang, kalau misalnya dalam relationship, kalau mau nyari pasangan gitu ya, get to know yourself dulu, know yourself dulu before you find love gitu. Go find yourself before you find love, which is dalamnya tuh ada self awareness. Yes. Tahu nggak kita aware nggak kita sama diri kita juga gitu. Nah, jadi kalau misalnya ternyata lebih suka sama cowok gitu ya, dan menunggu, sementara cowoknya juga banyak tipe yang memang ternyata lebih suka untuk di approach gitu loh. It's okay if you just wanna text them dulu gitu ya. It's okay, nggak apa-apa, just to say hi gitu. Cuma buat kasih lihat dulu, I'm here gitu. Nggak ada masalah sama sekali. Jadi it's not about I'm interested. Itu Nggak lebih apa-apa, ke kan? itu tuh sebenarnya lebih ke culture dulu di mana perempuan tuh nunggu. Terus udah gitu biar cowok aja yang maju gitu, perempuan ya diem aja gitu loh. Jadi lebih ke culture sih sebenarnya. Gini. Terus apa kan di dunia persilatan ini kan relationship expert like us have more pressure, ya kan? So how seorang Zola Yohana, you are a matchmaker, you are a love expert. How do you know when you are in love? Okay. When I feel comfortable with myself, and I really know what I want. Terus udah gitu, I don't seek, nggak seeking validation to other people. Karena kan gue juga bukan tipe yang seeking. Karena kalau gue tuh tipenya cuek. Lu suka ya udah, lu nggak suka ya udah. Mau itu dalam temenan, mau itu dalam pekerjaan, I don't really care about other people things gitu. Gue dari dulu memang tipenya begitu. Jadi by the way dulu dia kalau kencan ada expire date-nya loh. Udah setiap berapa bulan bosen, that's it. Zaman sekolah ya. Zaman sekolah. Jadi kalau misalnya gue tahu kalau gue memang ready, karena gini, gue tuh tipe yang mencoba. Jadi kalau misalnya gue dari relationship yang satu terus udah putus, sebagian orang kan bilang it takes time dulu deh untuk move on gitu. Kalau gue udah tahu gue kapan move on ya, then go find another one gitu loh. Jadi orang-orang tuh kadang suka melihat sama halnya dengan gini nih ya, sama halnya dengan lo pacaran, terus udah gitu tiba-tiba lu selingkuh, tiba-tiba lu ghosting. No, lu pacaran tiba-tiba lu putus, seminggu kemudian terus lu punya pacar. Oke. Terus nanti atau 2 minggu kemudian, 2 minggu kemudian terus lu punya pacar gitu ya. Dan akhirnya orang bilang berarti lu selingkuh. No, belum tentu. Karena banyak orang yang mereka justru move on ketika relationship-nya belum end. Itu juga gue soalnya. Dan gue tuh tipe yang kalau misalnya dalam relationship, I remember that. Iya, gue tipenya kalau dalam relationship dari dulu gue akan ngeliat 1, 2, kalau memang ternyata tahu ini udah nggak bisa dilanjutin, gue akan gampang untuk switch off my feelings gitu. Gue langsung detach myself. Ketika gue detach myself itu ya udah nggak ada tuh kepikiran, tinggal ngomongnya aja. Berarti kan guenya udah move on duluan dari yang sebelumnya gitu. Tapi ini bukan alasan buat kalian untuk selingkuh ya, teman-teman. It's nothing to do with selingkuh. Maksudnya Zola bahwa kadang-kadang itu kita udah ngerasa kayak enough is enough gitu. Kayak kita lagi kayak get a grip, ngumpulin our courage probably gitu untuk ending this or whatever is that. Tapi kita bisa kelar sama sesuatu, kita ngerasa kayak enough gitu, kayak begitu kita akan, bukan berarti tuh kan Zola juga bisa gitu, makanya gue tuh udah gak bisa lagi sama lo, gue mau padahal udah ada yang lain. Bukan itu ya konteksnya. Gue kadang-kadang suka sebel ada orang yang soalnya ya gimana ya, gue udah ada yang lain dan gue emang udah gak bisa lagi sama dia. Gimana kalau selesaiin dulu baru itu. Apalagi mereka-mereka yang with all due respect yang suka bilang to get over somebody, I get under somebody. Lo agak susah sih nantinya gitu. Maksudnya untuk move on, untuk apapun itu gitu, lo proses aja lah dulu. Apalagi yang banyak kan di Instagram, ya supaya bisa ngelupain, bisa move on, lo perlu jalan-jalan kesana kemari. Kalau buat gue, hadapin loh semua kesedihan. Nangislah saat lo sedih sehingga lo bisa ketawa di saat lo bahagia gitu. Jadi you really have to process every feelings that you have kan. Iya, paling nggak makanya kalau gue tipe yang memang explore. Jadi kalau dikenalin, dan gue itu tipe yang gue single, kenalin dong. Lo punya teman nggak, kenalin dong gitu. Sebagian orang kan memang mereka nggak mau gitu. Aduh nggak enak deh segala macam. Why?
Nggak apa-apa kalau Again, gue we sih are mendingan. human. We need connection. We need Yes. bonding gitu ya. You will die if you don't have any connection gitu. Yes, Nggak true. bisa karena kita kayak animal pack kan, yang memang kita Yes. makhluk sosial gitu. Mm-mm. Jadi Setuju. kalau memang misalnya lo single, coba tanya ke temennya, ada nggak ya temen yang single gitu, kenalin dong gitu. Mm-mm. Nggak harus memang misalnya kayak kadang kita sering denger nih, lo terlalu picky sih gitu ya. Oh iya, gue sebel banget. Nah, lihat Beli dulu nih. bawang di supermarket aja milih ya, masa Iya. cowok nggak boleh milih? Gini, jadi pikinya itu tuh piki apa? Kalau lu misalnya piki dan lu dikenalin dengan 10 orang dan lu reject 10-10-nya hanya karena bukan physical, kita ngomonginnya physical ya. Physical ya. That's not your type. Picky itu baru being picky. Sorry, itu nggak picky namanya. Itu lo nya nggak tahu mau lo apa gitu. Tapi if you want to be picky because of the personality, value, you have to be picky. Value-nya nggak Ya. bisa cocok ya gimana? Iya Jadi kan? kalau misalnya memang hanya melihat dari lu picky sih, ya iya lu picky namanya kalau kayak gitu. Kalau misalnya lu cuma ngelihat dari tipe-tipe doang tanpa ngelihat dalamnya gimana. So jadinya you miss the potential untuk kenal orang hanya karena as a physical itu bukan tipe lo gitu loh. Berapa banyak yang mereka akhirnya end up menikah bukan dengan tipenya sendiri karena setelah di-explore, It works. get to know someone, ternyata Value-nya so cocok banget kita. ternyata kita ada similarities-nya juga ya, comparable yang gitu lebih long loh. terms. Iya, jadi ngelihatnya tuh harus lebih ke sana, bukan hanya karena dari physical. Aduh, gua tingginya kurang 5 cm nih gitu. Kok bisa Tingginya ngukur? kurang 2 cm. Gue pernah punya klien satu yang dimana very precise banget ngomongin tentang paling enggak dia tinggi cowok, paling enggak tingginya 152, bukan 155 juga, 152 minimal gitu loh. Sampai tinggi in detail begitu my banget gitu. Coba deh jadinya dipilah-pilah dulu gitu ya kalau mau Berhasilkah dia nyari menemukan pasangan gitu cintanya? ya. Dia sempat in relationship with my client juga. Coba kalau misalnya mau nyari pasangan itu, oke, lu punya kriteria A, B, C, D, E. Ternyata lu punya kriteria adalah 10 gitu ya. They don't have to tick all of your boxes. Ya, nggak perlu juga. Listen. Karena there is no such a thing as a perfection juga kan. Yes. Nggak ada yang perfect Nobody's gitu perfect. loh. Jadi lihat dulu dari 10 list down yang mana yang sebenarnya lebih priority. Nah, Lihatnya tuh dari sana paling First gampang. thing Ternyata first. tinggi, ada family oriented, terus udah gitu smart misalnya. Kindness, ternyata kindness penting banget. Terus udah gitu dia hobinya berenang, lu juga suka berenang. Ini nggak terlalu penting. Iya. Again, similarities Ada is banyak a plus. hal lain, ya. Interest yang sama itu is a plus. Tapi kalau misalnya it's a nice to have, tapi bukan sesuatu yang memang lo harus punya gitu. Paling gampang ngeliatnya dari sana. Berarti yang lo mau itu tuh your wants, it's not your needs. Yeah, Kalau lo tipenya yang memang misalnya tipe yang memang nggak terlalu tipe yang memang suka menyendiri gitu ya, emang suka sendiri aja, you enjoying your time gitu ya. Ask Then for you need space. then you need someone yang sebenarnya pun juga bisa mengerti Understand dan probably. enjoying a me time juga gitu loh. Jadi tahu, jangan sampai kalau misalnya lo tahu lo nggak mau punya anak, terus lo cari orang yang mau punya anak, ya lo akan nggak bisa jalan bareng lah gitu. Susah. Kalau misalnya lo tahu lo mau menikah, terus udah gitu yang satunya lo ketemu dengan yang nggak mau menikah, ya dianya nggak mau kawin gitu. Lah, ya pasti akan bermasalah. Sama halnya Gua tau dengan rasanya tuh annoying banget. Iya, sama halnya dengan if Kayak you're beda agama. kayak if you're monogamous, then go find someone yang memang punya value pun juga Monogami. monogamis juga Jangan gitu. polyamory kan. Jangan chaotic. yang memang non monogamis juga gitu loh. Karena kan banyak yang Atau dia mau gitu. yang gue mau open monogami gitu. Nanti Yeah, malah it's different. nanti malah bermasalah jadinya gitu. Karena gue sih percaya gitu ya bahwa gini, kalau cinta itu kayak jalangkung, tau gak sih, datangnya nggak diundang pulang nggak dianterin. Dia tuh bisa kalau cinta gue punya 10 kriteria tentang si idaman gue, mesti gini. Begitu lo jatuh cinta gitu kan, lo kan nggak pernah tahu kapan sama siapa lo bisa jatuh cinta. Lo juga nggak bisa pencet tombol set gue mau jatuh cinta sama si A B C D E F G gitu. You just feel that gitu and you experience. Dan gue percaya tuh finding love is gonna be like that gitu. Jadi begitu lo ngerasa oh nih gue tertarik sama nih orang nih, gue naksir nih gitu ya, trust your heart but bring your brain with it gitu kan. Jadi in the process lo tau bahwa oke, gue suka sama dia, and then apa value-nya, supaya
ya mungkin kita akan bucin pada waktunya gitu ya. Tapi during that time kita bisa make a wise decision out of it. Kalau dia semua adalah yang kita inginkan, tapi nggak ada ininya jangka panjangnya gitu untuk diteruskan, juga agak nggak make sense kalau diterusin, maksain gitu untuk diterusin. Iya, again kan balik lagi you have to know yourself juga gitu loh. Intinya adalah kalau misalnya mencari pasangan, jangan hanya fokus ke luarnya aja gitu. Look for the quality rather than physical only gitu. Jadi lebih lihat dulu kalau memang misalnya dia ternyata quality dia cari, jadi yang dicari adalah things to look in partner itu adalah good personality, terus udah gitu karakternya seperti apa, terus udah gitu juga emotional available, terus udah gitu emotional maturity. Itu penting banget, dan similar values. Itu yang paling penting banget untuk mencari pasangan. Jadi ada similar values, terus udah gitu personality-nya, terus udah gitu good character, emotional available, and emotional maturity. Itu penting banget. Emotional maturity itu penting banget ketika lo tahu ketika mereka punya masalah, mereka bisa nggak menahan emosinya atau bisa nggak mengkontrol emosinya gitu. Jadi expressing in the right way. Ya, emotional maturity itu paling penting banget untuk dalam mencari pasangan. Paling penting adalah similar values. So, ya mau cari pasangan, go ahead silakan. Tapi get to know yourself dulu before you fall in love lah. Intinya begitu ya. So, thank you for listening to the episode. Saya Zoya Amirin, sex expert. Dan saya Zola Yuwana, certified matchmaker and relationship coach. Bye-bye. Bye.